Hai teman-teman unicorn, gimana kabarnya hari ini? Semoga berbahagia dan sehat selalu ya. Pada kesempatan yang berharga ini, kita akan membahas mengenai apa itu hidup bermeditasi dan apa itu hidup berspiritual. Pertama-tama, kita akan menelusuri apa itu hidup bermeditasi. Hidup bermeditasi adalah cara untuk membawa prinsip dan manfaat meditasi ke dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya tentang duduk dalam meditasi formal, tetapi juga tentang mengembangkan kesadaran dan ketenangan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan menjalani hidup bermeditasi, seseorang dapat mencapai keseimbangan yang lebih besar, kesehatan mental dan fisik yang lebih baik, serta hubungan yang lebih harmonis dengan diri sendiri dan orang lain. Jadi, hidup bermeditasi itu adalah sebuah lifestyle ya teman-teman. Kita bisa sambil makan dengan bermeditasi, mandi sambil bermeditasi, berkendara sambil bermeditasi, dan sebagainya. Ini akan membuat tubuh, pikiran, dan jiwa kita selalu dalam harmoni. Tubuh, pikiran, dan jiwa yang sudah dalam harmoni ini sebenarnya bisa menarik energi-energi positif dari alam semesta. Nah, kalau kondisinya tidak harmoni, energi-energi positif yang biasanya bakalan sulit untuk memasuki kehidupan kita karena saluran kita itu mampet. Ya kalau kita pikir secara logikanya ya kan, kalau kondisi kita murung, judes, emosi tidak stabil, dan pikiran kacau, tentunya siapapun dan apapun juga akan menghindar dari diri kita. Alhasil rezeki jadi tertunda. Demikian pula juga dengan cara kerja jaringan energi. Everything is energy. Berikut adalah beberapa langkah untuk mempraktikkan makan secara sadar atau mindful eating. Nah, pertama, cari tempat makan yang tenang dan bebas dari gangguan. Matikan televisi, ponsel, dan perangkat lainnya yang bisa mengalihkan perhatian. Ambil porsi makan yang sesuai, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Fokus pada kualitas makanan bukan kuantitas. Nah, sebelum mulai makan, luangkan waktu sejenak untuk bersyukur atas makanan yang kita miliki. Pikirkan tentang asal-usul makanan tersebut dan upaya yang telah dilakukan untuk membuatnya tersedia di meja kita. Tetapkan niat untuk makan dengan sadar dan menikmati setiap gigitan tanpa tergesa-gesa. Perhatikan warna, bentuk, dan penataan makanan di piring kita. Nikmati keindahan visual dari makanan tersebut. Hirup aroma makanan kita sebelum mengambil gigitan pertama. Rasakan aroma yang menggugah selera. Perhatikan tekstur makanan saat kita menyentuhnya dengan tangan atau alat makan. Ambil gigitan kecil dan kunyah perlahan. Rasakan tekstur dan rasa makanan di mulut kita. Setelah mengambil satu gigitan, letakkan alat makan dan fokus mengunyah. Ini membantu kita untuk tidak terburu-buru mengambil gigitan berikutnya. Perhatikan berbagai rasa yang muncul di mulut kita seperti manis, asin, asam, pahit, dan umami. Perhatikan bagaimana tubuh kita merespons makanan tersebut. Rasakan sensasi kenyang atau puas yang mungkin muncul. Hindari melakukan kegiatan lain saat makan, seperti membaca atau bekerja. Fokus sepenuhnya pada pengalaman makan. Jika makan bersama orang lain, cobalah untuk berbicara lebih sedikit dan lebih fokus pada makan. Nikmati setiap gigitan seolah-olah itu adalah yang pertama dan terakhir. Rasakan setiap momen makan. Berhenti sejenak di antara gigitan untuk merasakan apakah kita sudah mulai merasa kenyang. Hindari makan berlebihan dengan memperhatikan sinyal kenyang dari tubuh kita. Setelah selesai makan, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan pengalaman makan kita. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita merasa lebih puas dan lebih sadar?
Pikirkan tentang apa yang kita pelajari dari sesi makan ini dan bagaimana kita bisa menerapkan kesadaran yang sama dalam makanan berikutnya. Nah, jadi yang tadi itu adalah salah satu cara hidup bermeditasi, yaitu melakukan meditasi makan atau mindful eating. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu hidup berspiritual. Hidup berspiritual merujuk pada cara hidup yang melibatkan pencarian makna, tujuan, dan hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri dan orang lain serta sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Seringkali disebut sebagai kekuatan atau realitas transendental. Ini bukan hanya tentang praktik keagamaan, tapi juga tentang mengejar kesejahteraan batin, pemahaman diri, dan koneksi dengan dunia di sekitar kita. Nah, hidup berspiritual adalah pilihan hidup seseorang untuk menapaki jalan menuju kebijaksanaan. Nah, dengan hidup berspiritual, seseorang dapat menemukan kedamaian batin, menjalani hidup yang lebih bermakna, dan berkontribusi positif pada dunia di sekitar. Hidup berspiritual bukan berarti menjadi seorang pertapa atau ahli agama. Setiap orang bisa hidup berspiritual apapun profesi atau pekerjaannya. Spiritualitas adalah tentang bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari dengan kesadaran, makna, dan tujuan. Hidup berspiritual dapat diwujudkan dalam berbagai cara dan konteks, tidak terbatas pada praktik keagamaan atau meditasi semata. Ini tentang bagaimana kita menjalani setiap aspek kehidupan dengan kesadaran, makna, dan tujuan. Setiap orang, apapun profesi atau pekerjaannya, dapat mengintegrasikan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari dan menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan batin melalui tindakan dan sikap yang mereka pilih. Hidup berspiritual adalah perjalanan pribadi yang berbeda untuk setiap individu. Ini tentang bagaimana kita memilih untuk melihat dan menjalani hidup kita dengan penuh kesadaran, makna, dan tujuan. Dengan mengintegrasikan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan batin yang mendalam. Ini bukan tentang mengubah siapa kita atau apa yang kita lakukan, tetapi lebih pada bagaimana kita menjalani setiap momen dengan penuh perhatian dan apresiasi. Hidup berspiritual tidak selalu berkaitan dengan hal yang gaib. Meskipun beberapa tradisi spiritual mungkin melibatkan aspek-aspek yang tidak kasat mata atau supranatural. Spiritualitas pada dasarnya lebih tentang bagaimana kita menemukan makna, tujuan, dan kesejahteraan batin dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki cara unik untuk menjalani hidup berspiritual dan tidak ada satu cara yang benar atau salah. Berikut beberapa contoh terkenal yang hidup berspiritual. Yang pertama ada Mahatma Gandhi. Beliau adalah pemimpin kemerdekaan India yang dikenal karena perjuangan non-kekerasan melawan penjajahan Inggris. Hidupnya didedikasikan untuk prinsip-prinsip kebenaran atau satya dan non-kekerasan atau ahimsa. Nah, beliau mengintegrasikan praktik-praktik meditasi, doa, dan refleksi dalam kehidupan sehari-harinya. Pengaruh Mahatma Gandhi untuk dunia yaitu inspirasi bagi banyak gerak hak-hak sipil dan kebebasan di seluruh dunia. Kemudian ada Dalai Lama. Beliau adalah pemimpin spiritual dan politik Tibet yang dikenal sebagai reinkarnasi dari Avalokitesvara Bodhisattva welas asih. Nah, beliau mengajarkan kasih sayang, cinta kasih universal, dan pentingnya kebijaksanaan serta meditasi.
Beliau mempromosikan nilai-nilai spiritual dan etika di seluruh dunia. Pengaruh besarnya, ia telah menulis banyak buku tentang kebahagiaan, etika, dan perdamaian, serta berperan sebagai duta besar untuk perdamaian dan spiritualitas. Kemudian ada Mother Teresa. Nah, beliau adalah biarawati Katolik yang mendirikan Misionaris Cinta Kasih, sebuah kongregasi yang mengabdikan diri untuk melayani orang miskin dan sakit di Kolkata, India. Nah, hidupnya adalah contoh pelayanan tanpa pamrih, penuh kasih sayang, dan dedikasi kepada orang-orang yang paling membutuhkan, menggabungkan doa dan kerja sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Pengaruh besarnya ialah dikenal sebagai simbol cinta kasih dan kemanusiaan di seluruh dunia, serta dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 1979. Nah, kemudian ada Rumi. Beliau adalah penyair sufi dari abad ke-13 yang karyanya terus menginspirasi orang-orang hingga hari ini. Puisinya penuh dengan tema cinta ilahi, pencarian spiritual, dan kesatuan dengan yang ilahi. Nah, ajarannya menekankan cinta sebagai jalan menuju pencerahan dan kebijaksanaan. Pengaruh besar beliau ialah melalui puisinya. Puisinya diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia dalam pencarian spiritual mereka. Jadi, kesimpulan yang dapat kita petik dari materi ini ialah hidup bermeditasi merujuk pada gaya hidup atau lifestyle, di mana meditasi adalah praktik yang terintegrasi secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hidup berspiritual adalah pilihan hidup seseorang untuk menapaki jalan menuju kebijaksanaan. Ini menekankan pencarian makna, tujuan, dan hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri, orang lain, dan aspek ilahi atau transenden. Hidup bermeditasi dapat merangsang fokus serta membersihkan medan energi kita yang tersumbat. Nah, hidup berspiritual dapat merangsang kreativitas serta membuka ketajaman intuisi dan gerbang kebijaksanaan. Oke, sekian dulu ya dari materi hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.